Sementara itu Axel Hutagalung, bayi berusia 6 bulan, ditemukan tidak bernyawa pada bencana tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Jasad Axel ditemukan tim SAR di antara puing dan material longsor. Bencana Sumatera, bayi tertimbun lumpur. Jasad bayi Axel dievakuasi petugas dibantu warga sekitar. Jadi bayi Axel dilaporkan keluarganya hilang saat banjir bandang dan tanah longsor melanda. Ketika petugas melakukan pencarian secara tidak disengaja, mereka melihat sesosok bayi tertutup lumpur dari material longsor di bawah puing bangunan. Bayi Axel hanya satu dari sekian korban hilang yang juga masih dicari hingga hari ini masih terus dilanjutkan. Evakuasi terus dilakukan. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan anak, bayi, lansia yang terjebak banjir. Usai hujan berintensitas tinggi mengguyur Medan dan sekitarnya. Akibat hal tersebut, ribuan rumah terendam banjir hingga warga harus mengungsi selamatkan diri. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong mai dulu kami, Tuhan. Dalam Pak ini, kau mayu biar apa? Kau mayu biar. Ya Allah. Ya, oi, prenan apa? Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Ya Allah. BPBD Kota Medan terus melakukan evakuasi. Saat ini CRC PBB. di situ dulu, Pak. Ayo. Sampai buang dulu. Buka. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Internet emang sulit, telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini, Pak? Aduh Bu, saya mau pengen tahu aja, Pak. Nanti ke pengasian pengungsian aja, nanti ditanya di Gor dulu, ya. Nanti koordinasi di sana biar dibantu nanti ya. Ya, Iya, Pak. ya sabar ya. Tolong saya, Pak, dibantu, Pak. Ya, mana, Bapak? Video amatir merekam detik-detik rombongan Bupati Aceh Singkil mengevakuasi 2 warga terdampak banjir yang tersangkut di pohon sawit.
Seperti inilah situasinya pemirsa. 2 warga dievakuasi ternyata bergelantungan di atas pohon sawit saat rombongan Bupati Aceh Singkil dan pihak BPBD menyisir lokasi terdampak banjir. Ini mereka tidak disengaja pemirsa. Jadi ketika sedang memantau banjir, tidak disangka di atas kelapa sawit ini ada 2 warga yang bertahan di pohon sawit agar tidak terseret arus banjir. Tapi memang ini menjadi sebuah takdir, keduanya kebetulan bertemu dan akhirnya selamat. Dan ketika diselamatkan, keduanya menceritakan yang terjadi. Awalnya mereka hendak melihat jaring ikan yang terpasang tak jauh dari tempat kejadian sebelum banjir bah datang dan menghantam perahu mereka hingga terbalik. Data BPBD setempat menyebut 25.000 lebih jiwa terdampak banjir. Bentar ya. Tidak terbayang kalau terlewat beberapa jam apa yang terjadi ya. Alhamdulillah bertemu dengan tim evakuasi. Evakuasi dramatis pemirsa juga terjadi di Kabupaten Pidijaya. Warga terpaksa mengevakuasi jenazah korban banjir bandang dengan melewati sungai berarus deras, lumpur tebal, serta kayu gelondongan. Warga terpaksa mengevakuasi jenazah dengan melewati sungai berarus deras akibat banjir. Sambil membawa keranda menyeberangi sungai yang merendam akibat banjir bandang, warga kewalahan melewati gelondongan kayu-kayu besar, lumpur, banjir yang masih menggenang. Evakuasi korban baru bisa dilakukan setelah air banjir mulai sedikit surut. Kemudian ini adalah gambar pasca banjir bandang besar yang melanda di salah satu lokasi, tepatnya Kecamatan Mauredu, Pidijaya. Kita bisa saksikan ya, di Mauredu. Mobil terendam banjir lumpur, motor terendam banjir lumpur, perumahan terkubur, lumpur setebal 3 meter. Kalau situasi seperti ini, harta yang kita lihat, entah kendaraan, rumah, semua seperti tak ada artinya ya. Rusak parah. Sementara sebagian warga khususnya anak-anak mulai diserang penyakit. Kami dapat info karena terjebak banjir beberapa hari di atap rumah masing-masing. Ya, upaya evakuasi dramatis tidak hanya di Aceh, di Sumatera Utara. Segala upaya evakuasi warga terdampak banjir dilakukan. Warga Tapanuli Selatan nekat menyeberang sungai berarus kencang hanya dengan berpegangan pada kabel listrik yang tersisa. Inilah video yang direkam warga saat proses evakuasi menyeberang sungai berarus kencang hanya dengan berpegangan tali atau kabel listrik yang tersisa. Bertaruh nyawa dan nekat menyeberang karena itu satu-satunya cara. Sementara di bawahnya, tepat di mata mereka, ada arus deras banjir bandang yang jika hanya bertahan di lokasi awal dikhawatirkan akan banjir bandang melanda menghantam mereka, sehingga upaya evakuasi harus segera dilakukan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, pemirsa. Alhamdulillah.